My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. 4 Desember 2024. Saya bersama teman-teman bersiap untuk pergi ke Yogyakarta guna melakukan studi lapangan ke beberapa tempat, yaitu Keraton Yogyakarta, Museum Kereta atau Wahana Rata, dan Ramayana Ballet di Prambanan. (5 Desember 2024). Saya dan teman-teman telah tiba di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini saya berjalan menuju Keraton Yogyakarta melewati jalanan kota Jogja yang sangat indah ini. Setelah berjalan cukup lama, saya tiba di salah satu gerbang masuk ke Keraton Yogyakarta. Ada beberapa tempat yang akan saya kunjungi di dalam Keraton Yogyakarta. Simak kelanjutannya. Yang pertama ada Bangsal Trajumas, merupakan tempat menyimpan gamelan dan peralatan musik lainnya yang digunakan untuk upacara sekaten, yaitu upacara yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa alat musik ini, terdapat alat musik yang berasal dari Kerajaan Demak yang saat ini sudah berusia 400 tahun dan yang berasal dari keraton sendiri yang berusia 200 tahun. Selanjutnya ada Gerbang Dono Pratopo, merupakan bangunan tambahan yang berada dalam keraton yang dibangun pada tahun 1928. Gerbang ini menjadi pintu masuk ke dalam keraton. Logo Keraton Jogja yaitu sebagai berikut. Untuk mahkota, menyimbolkan kewibawaan dari kerajaan atau kesultanan. Untuk sayap, menjadi simbol kekuasaan dan menggambarkan tangan sultan yang berusaha melindungi rakyatnya. Kemudian tulisan aksara Jawa yaitu Ho dan Bo yang melambangkan atau mempresentasikan nama gelar sultan yaitu Hamengkubuwono. Namanya kain batik kampung. Ya, batik kampung yang digunakan pada saat acara panggil. Panggil itu dipertemukan pestanya itu dengan pakaian kain batik kampung gitu namanya. Ini adalah aksesoris yang digunakan warga keraton dalam melaksanakan acara atau upacara. Ya, sebagai dasar menerima pinangan dari seorang rakyat dari Lampung, orang biasa. Tapi nggak masalah, mungkin kalau di daerah Bali itu biasanya tidak ada nama
ya disebut, dan biasanya tidak boleh tinggal di dalam. Kalau kita ini kalau di sini kita kalau ke kampung ada tapi yang kemarin ada 2 pengantin kita sudah makan kita sudah dan hanya Nah, di sini terdapat ruangan yang bernama Melampaui Bias. Di dalam ruangan ini menceritakan peran perempuan di dalam keraton. Di sini saya sedang berada di area keraton dan menuju ke salah satu bangsal yang sedang menayangkan wayang kulit. Di video ini, saya sedang mengantri untuk memasuki destinasi selanjutnya, yaitu Museum Kereta atau Wahana Rata. Saya jelaskan mengenai apa yang ada di Wahonoroto. Jadi Wahonoroto ini merupakan tempat di mana kereta-kereta keraton ya tersimpan. Ya, ini merupakan bangunan yang didirikan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Dibuka untuk umum atau untuk wisatawan itu mulai tahun 1985. Nah, dulu bangunan utamanya itu yang ada di tengah, tapi kita bisa ke sana. Terus bangunan yang ada di samping ini setelah ada pemugaran, jadi kurang lebihnya hampir 2 tahun baru dibuka kembali karena selama 3 tahun ditutup. Pertama tahun 2020 sampai 2022 itu pada masa pandemi itu ditutup 2 tahun, terus 1 tahun direnovasi. Nah, setelah direnovasi, diperluas, nah ini ada beberapa bangunan yang dipakai untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan apabila keraton ada upacara. Nah, Romandalu tidak melihat bagaimana bentuk awal daripada Wahonoroto. Itu bentuk awalnya seperti ini, Pak. Jadi bentuk bangunan utamanya seperti ini, terus bangunan yang ada di samping ini merupakan kalau aslinya itu berupa istal. Istal itu tempat untuk menyimpan kuda. Tapi setelah kudanya berkurang, ditempati untuk para abdi dalam keraton. Nah, tahun 2020 waktu direnovasi, hasil daripada renovasi ini bentuknya seperti ini. Jadi, bentuknya seperti ini. Jadi bangunan utama tidak berubah, cuma bangunan yang ada di sayap kanan kiri jadi diperluas dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan dalam berbagai macam acara. Istal itu kata kuda. Karena begini pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono, semua kuda-kuda keraton itu didatangkan dari Australia yang rata-rata mempunyai tinggi 2 meter. Nah, kenapa kuda keraton harus 2 meter? Karena apabila kereta keraton itu dikeluarkan, kuda yang menarik itu minimal tingginya 2 meter. Jadi seukuran patung kuda hitam maupun putih.
Ya, itu semuanya didatangkan dari Australia. Terus ini di sini ada penyekat kuda atau istal. Ini masih aslinya. Jadi kayu ini masih aslinya. Ini masih aslinya. Terus di sini ada pelana kuda merupakan peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Mbak bisa melihat di sini ini ada patung kuda putih, patung kuda putih. Jadi karena ya cekatan namanya. Terus pelana ini dihiasi dengan lempengan emas 18 karat dan berlian. Ya, sedangkan kuda kesayangan Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu diberi nama Kiai Durmosari. Kudanya putih, tingginya tidak sama, ini 1:1. Ya. Terus pelana kuda yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sampai sekarang pada bulan Muharram atau bulan Suro nanti akan dilepas untuk dilaksanakan upacara jamasan. Jamasan itu penyucian. Ya. Jadi kalau di Keraton Jawa setiap bulan Muharram itu selalu ada acara jamasan. Jamasan itu penyucian pusaka. Nah, karena ini merupakan salah satu pusaka keraton, maka kalau bulan Muharram selalu dilaksanakan upacara jamasan. Jadi begini, setiap sultan apabila menghadiri upacara adat maupun menjemput tamu kerajaan, beliau selalu diberi songsong atau payung. Ya. Nah, payung ini pertama melambangkan status bahwa beliau seorang sultan. Terus yang kedua, sebenarnya payung ini tidak untuk memayungi beliau, tapi untuk memayungi agar bayangan beliau tidak diinjak orang. Nah, ini filosofi Jawa. Karena bayangan kita itu merupakan jelmaan daripada saudara kembar. Mata batin kita itu saudara kembar. Nah, itu menjelma menjadi bayangan. Jadi untuk menghormati supaya saudara kembar kita itu tidak diinjak orang, itu selalu disong-song. Maka kalau zaman dulu setiap ibu-ibu keluar dari rumah ya, itu selalu bawa payung. Nah, payung ini tidak untuk memayungi dirinya, tapi untuk memayungi agar bayangannya tidak diinjak orang. Ya, itu filosofi. Terus yang kedua, di sini ada payung yang bersusun 3. Nah, payung yang bersusun 3 ini adalah payung yang digunakan untuk pelantikan putra mahkota. Ya. Nah, kenapa bentuk payungnya bersusun 3? Ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami, ya, lingkaran yang ada di bawah ini merupakan lambang kelahiran. Lingkaran yang di tengah lambang kehidupan. Yang paling atas lambang keabadian. Jadi kalau orang yang sudah wafat abadi. Jadi lahir, hidup, di semua orang yang yang nah, fungsi daripada cempana ini digunakan untuk membawa irama pengantin. Jadi kalau di keraton ada perkawinan, putrinya putri keraton, ya, nah itu nanti akan dikira. Nah, cempana yang akan digunakan akan pada ini masih aslinya. Dan dulu semua ukiran yang ada di cempana ini bisa 4 Nah, kereta ini digunakan untuk menghadiri suatu persidangan. Semua kacanya terbuat dari kristal, alat penerangannya mempergunakan lilin. Ini masih dipakai ya sampai sekarang. Terus yang di sampingnya ini ada dua kereta yang memakai nama Kiai. Nah, kenapa kereta ini diberi nama Kiai? Karena pada zaman dulu apabila keraton itu mempunyai suatu benda itu diberi kekuatan. Kekuatan diberi kekuatan dan diberi nama. Nah, nama-nama yang berkaitan dengan kereta itu nama-nama dalam keraton, nama-nama orang yang besar, nama-nama juga pasti pada seperti contohnya ini. Nah, kereta yang ada di sini namanya Kiai Puspomane. Kereta ini dibikin di pabrik Spyder Amsterdam pada tahun 1890. Nah, ini semua kacanya masih kristal, orisinil kristal, kacanya juga masih orisinil. Ditarik oleh Pak Tukang Muda. Nah, digunakan untuk putri. Jadi kalau untuk putri itu selalu ke atas. Karena kalau putri mengikuti pacaran itu memakai
maka bentuknya tertutup, terus kaca yang ada pada pintu itu bisa diturunkan kayak kaca mobil kan manual ya. Ya, terus penerangannya menggunakan lilin. Sedangkan Kiai Kuno Harjo, nah ini bikinannya pabrik Ulster Berlin Jerman. Jadi perbedaannya terletak kaca depan. Kalau bikinan Spyker kacanya terbagi 3 sisi, kalau bikinan Ulster terbagi 2 sisi. Ya. Terus di sini ada kereta namanya Kusgati, ini juga sama dengan yang Kus di sebelah paling kiri, tapi ini dibikin juga di pabrik Spyker Amsterdam. Ya. Dan sampai sekarang masih digunakan. Terus di sini ada kereta kecil. Ini kereta kecil ini ciptaan Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, dibikin tahun 1925, digunakan untuk pesiar atau berjalan-jalan. Maka kereta ini dibikin tempat duduk kusirnya tidak di depan tapi di belakang. Ini tidak dipakai lagi karena beliau kalau pesiar. Terus kita ke sini. Ini ada 3 kereta yang bentuknya sama, yang memakai nama Land Rover. Land Rover itu kereta. Karena kereta ini bikinannya pabrik Spyker. Yang kereta yang ada di sini ini yang digunakan untuk para pangeran. Nah, apabila digunakan karena pangeran itu kalau untuk pacaran itu pakai sekap. Maka kalau digunakan keretanya atapnya bisa dibuka. Kalau mobil sunroof ya tidak ada gelasnya. Jadi luas yang di tengah itu kalau ditarik itu bisa membuka, ditarik oleh ekor kuda. Dan pabriknya ini Pak ya, nanti kalau pengen lihat di Google aja, Spyker itu sudah tidak memproduksi kereta tapi memproduksi mobil sport sekarang. Ini sama, ini juga Land Rover bikinannya sama, tapi perbedaannya yang kereta Caktiyo itu suspensinya ada 2, suspensi bawah untuk menopang keluar, kalau suspensi yang atas untuk menopang tempat. Setelah dari destinasi Wahana Rata, saya bersama teman-teman mampir ke Malioboro untuk membeli oleh-oleh dan istirahat sejenak. Nah, di sini saya sedang menuju ke destinasi terakhir, yaitu Ramayana Ballet yang berada di Prambanan bersama teman-teman saya. Pemandangan malam yang berada di sekitar Ramayana Ballet ini sangat indah sekali. Apalagi tempat ini sangat dekat dengan Candi Prambanan. Nah, itu dia Candi Prambanan yang berada di dekat Ramayana Ballet ini. Sangat indah, bukan? Dalam pertunjukan Rama Ballet ini, cerita yang ditampilkan sangatlah indah. Ditambah dengan alunan musik dari gamelan dan iringan suara sinden, seperti membawa saya seakan-akan menyaksikan cerita tersebut secara nyata.